Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Kepada Mudir Madrasah Diniyah serta guru pengampu mata pelajaran tafsir tematik Ustadz Ahmad Nidhami. Dan tak lupa kepada jajaran Dewan Asatidz wal Ustadzah Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri. Tak lupa kepada teman seperjuangan saya dan yang tak saya lupakan kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat, dukungan serta doa kepada saya. Beradanya saya di sini akan menjelaskan mengenai haramnya khamr dan judi, yang dimana telah dinas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 dan 220 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun. Khamr wal maisir itsmun kabir. Khamr dan maisir adalah dosa sosial yang besar. Wa manafi'u linnasi, dan di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Jadi sudah jelas di mana dari surah Al-Baqarah ayat 219 dan 220 bahwa khamr dan maisir adalah dosa yang sangat besar. Langsung masuk ke al-makna al-ijmali. Yang pertama, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, para sahabatmu bertanya mengenai hukumnya khamr dan maisir. Maka katakanlah bahwa di dalam keduanya terdapat dosa yang sangat besar dan dampak yang sangat besar, yang dimana dampaknya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga berdampak bagi orang lain. Di antaranya adalah hancurnya rumah tangga, lalainya seseorang beribadah kepada Allah, dan timbullah permusuhan di antara pemain maisir atau judi. Kedua, para sahabatmu bertanya mengenai bagaimana hubungan mereka dengan anak yatim. Maka katakanlah bahwa jika engkau berinteraksi dengan anak yatim, maka engkau termasuk saudara anak yatim. Dan gaulilah anak yatim. Jika engkau bergaul dengan anak yatim, maka anak yatim tersebut termasuk saudara-saudaramu menurut agama. Langsung saja ke sababun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 219 dan ayat 220. Yang pertama, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berdoa mengenai hukumnya khamr dan maisir. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219 yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian Sayyidina Umar berdoa lagi tentang khamr dengan keterangan yang sejelas-jelasnya. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 43. Yang dimana dari ayat ini setiap orang yang mabuk atau telah meminum khamr, maka janganlah sekali-kali ia sholat. Kemudian Sayyidina Umar berdoa lagi mengenai khamr dengan keterangan yang sejelas-jelasnya. Maka turunlah surah Al-Maidah ayat 5 bahwa khamr itu memabukkan. Maka dari ini Sayyidina Umar berkata, kami berhenti. Yang kedua, Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dari surah Al-An'am ayat 152 dan surah An-Nisa ayat 10, yang dimana kedua ayat ini menjelaskan tentang harta anak yatim. Jika engkau memakan harta anak yatim, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim atau orang yang
berbuat keji. Kemudian para sahabat bingung. Jika aku tidak mencampurkan hartaku dengan harta anak yatim, maka dari kedua harta tersebut akan tersisa sisa yang banyak. Di antaranya yaitu makanan, minuman, dan lain sebagainya. Maka dari situ para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hartanya dengan harta anak yatim. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 22. Campurlah hartamu dengan harta anak yatim. Jika engkau mengelola harta anak yatim dengan baik, maka harta anak yatim tersebut termasuk dengan hartamu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita harus mengelola harta anak yatim dengan baik. Dalam hal ini janganlah kita sekali-kali modus dengan harta anak yatim. Langsung masuk ke al-ahkam syar'iyah atau kandungan hukum. Yang pertama berbunyi, yang pertama dari hikmah syariah yaitu hal al-ayatul karimati dallatun ala tahrimi al-khamru. Apakah ayat 219 tadi merupakan dasar diharamkannya khamr? Menurut Abu Ya'la, beliau lebih sreg dengan surah Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama harrama fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal batana wal itsma. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kan sudah jelas dari ayat 219 tadi Allah menggunakan format itsmun kabirun, dosa yang sangat besar. Kemudian menurut mayoritas ulama, setelah turunnya ayat ini, para sahabat masih ada yang meminum khamr maksudnya. Maka dari itu ayat ini tidak mengharamkannya, akan tetapi hanya mencela. Jika ayat ini mengharamkannya, maka setelah turunnya ayat 219 tadi, maka para sahabat tidak akan meminum khamr. Yang kedua, mahiyal khamru wa hal hiya ismu likulli mustakirin. Apakah khamr itu? Dan apakah setiap yang memabukkan adalah khamr? Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud dengan khamr yaitu minuman yang terbuat dari perasan anggur. Yang dimana dari perasan anggur tersebut menyebabkan seseorang mabuk. Maka dari itu perasan anggur merupakan khamr yang sangat diharamkan. Menurut mayoritas ulama, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa khamr itu memabukkan. Yang dimana khamr itu terbuat dari perasan anggur, kurma, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian dari beberapa hadis. Yang pertama dari hadis Ibnu Umar. Beliau meriwayatkan kullu muskirin wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Menurut Ibnu Umar, yang dimaksud dengan khamr yaitu minuman yang terbuat dari perasan anggur dan lain sebagainya. Sedangkan menurut hadis Abi Hurairah yaitu al-khamru min hataini asy-syajarataini fatarun ilal karmati panahatu. Yang dimana khamr itu terbuat dari dua pohon, yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Kemudian langsung saja ralat. Kemudian menurut tarjim, menurut Rasulullah setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi setiap minuman yang memabukkan berhukum haram. Langsung masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu mahiyya anwa'ul maisir al-mu'arram. Apakah macam-macam judi dan apakah maisir itu haram? Maka dari sini dijelaskan bahwa macam-macam judi diantaranya adalah bermain catur, bermain dadu, berkuda, dan lain sebagainya. Yang dimana di dalamnya
mengandung permusuhan bagi pemain judi tersebut. Maka dari itu Rasul bersabda bahwa orang yang melakukan judi termasuk orang ajam atau orang asing. Yang terakhir, kita masuk ke hikmah at-tasyri', yang dimana khamr dan maisir sudah jelas. Yang dari awal tadi kan sudah saya terangkan bahwa Allah itu mengharamkan khamr dan maisir. Maka dari itu khamr dan maisir merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dan di dalamnya mengandung dampak yang sangat besar bagi dirinya maupun orang lain. Dampaknya di antara lain yaitu hancurnya rumah tangga, hancurnya hubungan kekeluargaan, rusaknya sosial, melalaikan diri kepada Allah, dan menyebabkan permusuhan di antara pemain judi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.